Famkos, selamat datang di Hi Talk, Himaiko Talk, podcast santai bareng Himaiko. Hai. Di episode perdana ini, aku gak sendirian loh. Di sebelah aku sudah ada dua sosok penting di balik Himaiko tahun ini. Nah, langsung aja kita sambut Kak Latifah Triyusari, Ketua Himaiko, dan Kak Anggia Nanda Hairunisa sebagai Wakil Ketua Himaiko. Halo Kak Latifah, Kak Anggia, mungkin boleh disapa dulu nih Famkos yang dengerin. Oke, mungkin aku dulu kali ya Dia. Halo teman-teman Famkos, kenalin aku Latifah, aku dari IKK 59 yang saat ini alhamdulillah telah diamanahkan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen Kabinet Sinera. Oke, tadi Kak Latifah udah ya, berarti sekarang aku. Halo teman-teman semuanya, halo, aku Anggia Nanda Hairunisa dari IKK Angkatan 60. Alhamdulillah pada periode kabinet sekarang aku diamanahkan menjadi Wakil Ketua Himpunan. Oke, nah sebelum ngobrol lebih lanjut, kita mulai dari bahas yang ringan-ringan dulu kali ya, kayak biar gak tegang-tegang banget. Boleh. Nah, boleh dong Kak Latifah, Kak Anggia buat ceritain PMI hari ini, kayak hal-hal yang lucu yang terjadi hari ini, hal yang kayak bikin shock gitu. Boleh? Misalkan diceritakan. Oke, siapa dulu nih? Kakak dulu boleh. Hal yang bikin shock, pokoknya hari ini mungkin ngapain aja kali ya. Jadi sebenarnya shocknya adalah aku pikir hari ini tuh nggak banyak agenda gitu, tapi ternyata ada jadwal-jadwal yang ternyata ada agenda gitu. Tadi kayak aku mau pergi ke magang dulu dari zuhur sampai jam 4-an, terus jam 4-an kesini, terus nanti malam kita aku mungkin Anggia juga ya bakal dukung IKK di pertandingan ISPEN gitu. Jadi teman-teman IKK yang hari ini, yang nonton hari ini kali ya, boleh nanti hadir di ISPEN, kita sama-sama dukung Famkos gitu. Oke, kalau aku hari ini kebetulan masih ada kelas dan pagi kelasnya juga tadi ya. Terus jedanya mungkin lumayan banyak, cuman di jeda itu tadi sempat foto dulu. Nah, foto apa nanti coba terlihat. Foto divisi untuk event lah. Terus abis foto ke sekret dulu sih, mampir makan tadi sama ada Salwa sama yang lain juga. Terus udah abis itu praktikum, dan alhamdulillah praktikumnya cuma sebentar ya teman-teman. Jadi aku bisa prepare untuk tag video ini. Oke, sekarang kita masuk ke obrolan inti ya. Oke. Nah, ngomongin Himaiko nih, pasti tuh banyak banget teman-teman yang masih penasaran. Nah, Kak Latifah bisa ceritain sedikit gak sih sebenarnya Himaiko tuh organisasi seperti apa, dan apa sih perannya, apa dan bagaimana perannya terhadap KMIKK? Oke, terkait Himaiko sendiri ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, teman-teman mahasiswa dimanapun yang berada yang lagi nonton saat ini, Himaiko ini merupakan suatu organisasi yang berada di departemen, yaitu di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Nah, Himaiko ini saat ini ya pengurusnya itu ada di angkatan 59 dan 60-nya di IPB. Dimana peranannya kita sebenarnya lebih ke membawa permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di KK, dan kita harapannya peranan Himaiko saat ini tuh bisa menjadi tempat atau wadah bagi mahasiswa KK itu sendiri untuk berkembang, untuk bereksplorasi, untuk bisa mencari hal-hal atau pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman organisasi yang belum didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun di saat mereka belum berorganisasi. Mungkin lebih kurang seperti itu. Kalau dari Kak Anggia ada yang... Oke, kalau dari aku mungkin tambahan aja ya di peranannya. Kalau ya teman-teman juga tahu kalau Himaiko itu kan himpunan profesi di KK. Nah, kalau aku mungkin tambahannya lebih ke peranan ya. Kalau dari Himaiko untuk pengurusnya terutama itu kan sebagai wadah untuk mereka belajar berorganisasi, terus juga belajar banyak hal sih sebenarnya untuk manajemen event, terus juga manajemen waktu juga sih ya, sama akademik juga kan. Nah, terus mungkin selain dari pengurusnya nih kan Himaiko juga kan cakupannya se-IKK ya, KMIKK. Jadi sebenarnya Himaiko tuh ada anggota itu seluruh KMIKK. Nah,
KMIKK ini kan yang tadi udah bilang sama Kak Latifah juga, yang saat ini mahasiswa aktif ya angkatan 2022 dan 2023. Dan untuk peranannya yaitu tadi dari keresahan ya. Sebenarnya apa sih yang kira-kira lagi dibutuhin KMIKK? Apakah dari segi pengembangan diri atau mungkin dari akademiknya? Karena kita kan himpunan profesi juga. Kayak kira-kira apa sih yang lagi dibutuhin dan kira-kira kita lagi bisa ngasih solusi apa ke KMIKK? Mungkin itu. Oke, next kita bakal masuk ke topik yang gak kalah menarik nih, yaitu kita bakal membahas kabinet Cinera. Nah, namanya juga udah kayak unik dan catchy banget nih ya. Nah, dari kakak sendiri boleh dong ceritain apa sih makna dibalik nama Cinera ini? Nama kabinet Cinera ini dicetuskan oleh biro dari media branding di kabinet Cinera itu sendiri. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, kita waktu itu pengen landasannya itu eksplorasi, karena di saat aku sama Anggia itu maju menjadi Kahim dan Wakahim, kita bawa narasi wujudkan eksplorasi. Kenapa? Eksplorasi ini diharapkan buat IKK itu nggak hanya di situ-situ aja gitu. Kalaupun mereka itu IKK ini jurusan satu-satunya yang ada di Indonesia dan saat ini mungkin ya belum banyak dikenal sama banyak orang gitu jurusan ilmu keluarga dan konsumen ini, kita harapannya IKK ini bisa terbang lebih tinggi gitu ya tentang jurusan ini. Makanya kita bawa mahasiswa IKK itu bisa bereksplorasi kemanapun tentang itu dalam pengembangan diri, pengabdian yang sesuai dengan keilmuan kita, ataupun dalam branding, ataupun dalam yang fokus pada profesi dari keilmuan keluarga tersebut. Kita berharapnya bisa bereksplorasi lebih luas lagi sehingga IKK ini bisa lebih dikenal banyak orang gitu. Nah, kebetulan di kabinet Cinera ini ada 6 pilar yang aku terapkan terutama ya kepada pengurus dari Himaiko atau pengurus organisasi dari Himaiko sendiri. Ada pilar internal di mana kita tuh fokusnya tuh pengembangan dari anggota organisasi mahasiswanya gitu. Jadi kayak anggota-anggotanya itu sebenarnya kita biasa tuh setiap bulan tuh ada monitoring gitu. Merasa nggak sih kalau misalnya ikut Himaiko tuh ada life skill yang bertambah gitu. Entah itu misalnya dari biro media branding nih, skill mengedit yang biasanya cuma pakai Canva tiba-tiba bisa dipakai Figma gitu ya kali gitu. Atau dalam pengembangan diri gitu. Terus ada pilar eksternal, di mana pilar eksternal ini kan namanya juga narasinya eksplorasi ya. Kita berharapnya bisa menjalin kemitraan atau bekerja sama dengan pihak-pihak luar sehingga kita juga bisa dikenal sebagai profesi himpunan di Himaiko gitu. Terus karena kita basicnya ilmu keluarga dan konsumen, yang biasanya teman-teman IKH itu sering turlap, cari-cari responden tentang keluarga. Mungkin Bina juga merasakan sekarang ya, mencari turlap misalnya entah keluarga itu keluarga yang menikah atau keluarga dengan punya anak preschool, dimana kita berfokus pada pengabdian gitu. Nah, fokus pada pengabdian ini tuh salah satu programnya itu ada Klepon, teman-teman. Nah, Klepon ini tuh nama programnya adalah Keluarga Hebat Pondasi Negeri, di mana Klepon ini tuh program yang kita mengedukasi kepada kelompok keluarga yang rentan gitu. Mungkin ada 3 pilar yang udah kita bawa. Mungkin Anggi boleh dijelaskan lebih lanjut tentang 3 pilar. Mungkin 3 pilar itu ya sebenarnya ketiganya saling berkesinambungan ya, karena kan dari dalam dulu nih, internalnya dulu di upgrade, terus di eksternalnya tadi kan mungkin dari Katifah juga eksplorasi ya. Eksplorasi ini mungkin selain dari kita mencari keluar, kita juga bisa menebarkan manfaat keluar juga. Jadi IKK tuh sebenarnya banyak loh yang dipelajari dan banyak loh yang bisa di sharing sama teman-teman di luar sana gitu, di luar IKK. Mungkin banyak juga teman-teman di sana yang tertarik dan minat gitu ya, IKK tuh belajar apa sih gitu. Nah, melalui Himaiko ini dari berbagai prokernya, mungkin juga dari berbagai hal-hal yang lagi di-share di Himaiko, baik itu di medsos maupun secara langsung, itu juga bisa jadi itu tujuan kita juga sih dari Himaiko. Jadi biar selain dikenal juga bermanfaat untuk halayak luas. Terus juga tadi yang dari brandingnya juga ya, kita lagi fokus ke arah sana juga. Jadi biar KMIKK tuh tadi kan ya satu-satunya di Indonesia, jadi belum banyak yang tahu. Jadi biar ada wajahnya gitu. Sebenarnya IKK tuh juga banyak loh prestasinya, banyak loh kegiatan-kegiatan yang saling berkesinambungan dari akademik maupun non akademiknya, seperti itu. Oke. Dari maknanya aja udah bermakna banget ya. Nah,
Kalau dari Kak Latifah sama Kak Anggia nih, sebenarnya kabinet Cinderella ini ingin kenal sebagai kabinet yang seperti apa sih? Bisa diceritakan. Oke, pengennya tuh lebih kenal kabinet Cinderella ini ke dalam kabinet apa gitu ya. Mungkin terkait jawaban sebelumnya aku mau menambahkan ya terkait pilar yang kita bawa itu salah satunya lagi itu pengembangan diri. Jadi kita harapannya itu juga menjadi jawaban dari pertanyaan Bina tadi bahwa berharapnya kabinet Cinderella ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman yang berorganisasi di Himaiko ataupun yang bukan non Himaiko sih, tapi lebih ke anak Himaiko yang bukan pengurus dari organisasinya itu bisa menjadi wadah pengembangan, entah itu belajar apapun, entah itu belajar tentang karir atau belajar life skill yang bisa yang bisa menjawab atau memberikan dampak positif gitu terhadap karir-karirnya di masa depan. Kadang banyak nih perspektif mahasiswa itu tentang ilmu keluarga dan konsumen itu kayak ngurus anak ya. Bukan cuma itu teman-teman. Bukan hanya ngurus anak, bukan ngurus keluarga aja, tapi banyak profesi-profesi yang bisa membawa dampak lebih baik ke depannya gitu. Mungkin tambahannya kali ya tadi apa sih yang mau diperlihatkan dari Cinderella ini tadi sih nggak jauh-jauh dari yang 4 pilar tadi. Jadi biar Cinderella itu kan mungkin dari transformasi sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang tadi aku bilang juga sebenarnya kakak tuh banyak loh prestasinya, cuman mungkin sayangnya kurang terlihat gitu ya. Jadi sebenarnya kakak tuh banyak tapi belum maksimal aja mungkin ya di brandingnya seperti itu. Tuh, makanya di salah satu kita juga ada namanya pilar branding ya. Jadi alhamdulillah juga akhir-akhir ini Himaiko juga sering masuk yang like terbanyak di PB. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini juga Himaiko bisa dilihat sama banyak orang gitu. Oke. Nah, kan banyak nih program yang diusung sama Himaiko. Nah, untuk tahun ini program-program unggulannya ada apa aja sih? Mungkin kayak ada hal yang baru yang pengen banget dibawa sama Himaiko tahun 2025 ini. Oke, mengenai program unggulan kali ya. Jadi banyak sih, bukan banyak sih, tapi ini salah satu program yang 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu dihentikan, kayak nggak dilaksanakan gitu istilahnya. Jadi ada program yang dari 3 tahun yang lalu menurut aku sama Anggi tuh kayak layak dilanjutkan gitu. Kenapa program itu layak dilanjutkan? Karena yang dari tadi kita membahas tentang IKK itu berharap bisa terbang lebih tinggi dengan nama eksplorasi itu. Ada nama kegiatannya itu Fantasi. Oke, Fantasi ini tuh merupakan kepanjangan dari Family and Consumer Science National Competition and Festival Day, di mana sebenarnya tujuan utama kita melaksanakan Fantasi ini adalah memperkenalkan jurusan IKK ini ke anak-anak SMA khususnya di Kota Bogor. Nggak hanya di Bogor aja sih, tapi sebenarnya secara online-nya tuh kita memperkenalkannya itu secara nasional di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan wadah untuk siswa-siswa SMA itu untuk bisa berekspresi melalui perlombaan-perlombaan yang kita adakan gitu. Jadi harapannya nanti Fantasi ini nggak hanya dikenal sebagai nggak hanya fantasinya aja, tapi kita mengawalinya dengan memperkenalkan IKK-nya terlebih dahulu biar teman-temannya juga banyak yang tahu ya tentang jurusan IKK ini. Dan nanti bakal ada main eventnya nih di Fantasi itu sendiri nanti di bulan Agustus. Nanti teman-teman pantengin aja terkait kegiatan Fantasi ini. Dan harapannya dari kegiatan Fantasi ini kita bisa membawa nama IKK itu lebih jauh dan lebih terkenal lagi gitu. Tuh. Mungkin tambahannya ya kali ya untuk Fantasi ini tadi sih benar karena udah lama nih nggak dijalanin lagi. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya Fantasi ini kayak gimana sih, apalagi kan dari angkatan berapa itu udah lama banget berarti ya. Nah, angkatan 56 ya. Iya, itu kan udah pada lulus nih. Berarti saatnya kita yang masih jadi mahasiswa aktif menggerakkan kembali Fantasi dari kakaknya. Jadi kayak IPB juga pada tahu kan ternyata di IKK tuh ada loh program namanya Fantasi gitu. Dan juga selain ke anak-anak SMA baik dari Kota Bogor maupun nasional ya, tadi juga ada banyak rangkaiannya dari perlombaan itu kan, jadi biar tahu juga ternyata di kakak tuh mempelajari hal ini gitu kan. Nah, terus selain itu juga tadi ada main eventnya di Agustus. Nah, nanti di main event ini banyak sekali rangkaiannya juga yang bakal bisa ditonton, bisa disaksikan, dan
tentunya sangat menarik ya teman-teman kalau misalnya bisa datang ke hari H-nya gitu, karena di sana juga bakal ada stand bazar. Kebetulan ini kan programnya itu program collab ya, jadi sebenarnya ada 3 program ya, dari 3 program yang udah ada dijalankan sebelumnya. Jadi kita lebih ke biar efisien aja sih. Jadi program kerja yang 3 itu kita satukan dan kita bawakan kembali yang udah lama belum ada, seperti itu. Oke, sekarang kita ngobrol yang lebih santai aja kali ya. Nah, buat ini pertanyaannya khusus buat Kak Latifah. Nah, kakak ini apa sih yang bikin kakak tertarik untuk aktif kembali di Himaiko sampai akhirnya menerima amanah sebagai ketua tahun ini? Gitu. Oke, sebenarnya banyak alasan sih kenapa aku bisa kembali lagi di Maiko. Mungkin alasan utamanya itu karena dulunya aku juga bersama Kak Awan ya di wakil ketua himpunan, dan aku merasa selama menjadi wakahim itu sebenarnya sangat seru karena aku ngerasa organisasi di Maiko ini adalah organisasi paling sehat yang aku rasa, dengan cara komunikasi dan cara menyelesaikan masalah, dan dengan cara mungkin ini ya yang paling berbeda gitu ya dari organisasi lainnya. Kalau misalnya di Maiko itu dari badan pengawasnya itu menetapkan jama gitu, dan kita punya waktu atau space sendiri untuk istirahat. Jadi kalau misalnya udah lewat jama udah nggak boleh bahas proker lagi gitu, dan harapannya mungkin kalau misalnya ada bahas-bahas sesuatu itu terkait insidental aja kali ya, atau mungkin ada hal-hal yang seru-seruan aja mungkin antar divisinya gitu. Itu sih yang membuat aku ngerasa kayak aku masih bisa bertahan dan melakukan hal-hal yang aku suka di Maiko. Dan juga sebenarnya di Maiko ini aku merasa mungkin ada beberapa hal yang ingin aku perbaiki khususnya. Bukan berarti itu buruk, tapi kalau misalnya kita bisa tiap tahunnya bisa menjadi lebih baik, kenapa enggak? Mungkin tahun depan kalian dia bisa pelajaran-pelajaran gitu. Karena aku ngerasa waktu menjadi wakahim itu kayak banyak pelajaran, tetapi banyak juga yang harus diperbaiki, mungkin dari sistem mungkin, atau mungkin yang saat ini sih sistem ya yang kita bawa. Misalnya kayak dari Himaiko sendiri yang saat ini menerapkan sistem KPI dalam pelaksanaan kegiatannya yang biasanya itu dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinannya gitu. Dan itu sih yang paling membuat beda gitu ya dari Himaiko sendiri gitu. Dan sekarang alhamdulillah juga Himaiko aku ngerasa teman-teman juga alhamdulillah juga pada senang sama brandingan dari Himaiko-nya juga, dari ternyata program-program yang salah satunya Fantasi tadi tuh kayak ternyata mendapatkan banyak tanggapan yang baik gitu, terkhusus dari kakak-kakak alumni yang ternyata Fantasi diadain lagi gitu, yang sebelumnya itu sering dilaksanakan secara online ya, tapi kita membuat tahun ini Fantasi ini dikemas lebih menarik lagi. Jadi ditungguin aja teman-teman. Oke. Mantap. Nah kalau kakaknya gimana nih? Gimana sih ceritanya sampai akhirnya tuh milih untuk ambil peran sebagai wakil ketua Himaiko gitu? Oke, kalau kenapa sih alasannya gitu ya? Tadi kaget banget ya. Kenapa tahun depan ujuk-ujuk? Tahun ini dulu lah, oke. Mungkin kalau alasannya ya, karena sebelumnya itu aku di PKU ya, mungkin di PKU aku kurang aktif sih sebenarnya sejujurnya, nggak ada basic organisasi juga di perkuliahan. Dan ini tuh sebenarnya Himaiko salah satu organisasi yang baru aku jalankan di perkuliahan. Nah, kenapa aku mau ambil peran ini? Karena mungkin sebelumnya aku juga udah sempat ikut beberapa program kerja dari Himaiko, dan aku rasa iya sih tadi benar kata Katifah juga, Himaiko ini kayaknya organisasi yang sehat gitu. Jadi aku nggak merasa yang tertekan atau terpressure karena program kerjanya, justru aku malah have fun. Karena aku sebelumnya juga sempat refleksikan, kayaknya aku nih sukanya di mana sih gitu, di perkuliahan ini maunya ngapain gitu selain kuliah gitu kan. Dan ternyata mungkin aku lebih ke arah pengabdian ya, tadi salah satu pilar yang ada di Himaiko juga. Jadi aku lagi coba mendalami apa yang aku suka, dan ternyata aku menemukan Himaiko ini dan beberapa prokernya. Jadi aku ternyata bukan cuma program kerjanya dan orang-orang di dalamnya juga, dari culture-nya, cara kerja, sistemnya juga, dan aku merasa nyaman aja sih di sini. Jadi ada beberapa hal yang mau aku lanjutkan dan aku perbaiki juga sama Katifah. Jadi aku juga sebenarnya masih banyak belajar ya di sini. Jadi untuk tahun depan boleh nanti dilihat nextnya aja ya. Jadi tahun ini dulu. Oke, aja timbun. Aduh. Stay tune. Oke. Walaupun baru jalan sekitar sepertiga periode nih, pasti itu udah banyak ya kayak
momen yang berkesan gitu bagi kakak-kakak. Nah, ada gak sih satu pengalaman yang paling nempel di ingatan sejauh ini selama jadi kahim sama kahim gitu? Oke, mungkin Anggi dulu kali deh. Pengalaman berkesan ya selama kurang lebih hampir setengah periode. Sepertiga, oke. Masih sepertiga ya ternyata ya, oke. Sepertiga, aku ngerasanya cukup ini sih, karena cukup berkesan, sangat berkesan malah, karena kayak ini kan baru awal ya, jadi kayak aku merasa, oh ini menjadi awal yang baik nih untuk aku berorganisasi, terutama untuk menjadi salah satu leadernya di sini. Jadi aku melihat juga dari teman-teman Himaiko juga mau gitu sama-sama belajar, jadi aku nggak ngerasa yang menggurui ke mereka, juga nggak merasa yang terlalu disegani gitu. Jadi aku merasa kayak, oh di sini kita sama-sama belajar. Terus juga kayak ada beberapa hal berkesannya, aku ternyata ada hal yang belum aku temuin tadi ya dari tahun sebelumnya, cuman aku ikut program doang gitu. Jadi aku di sini pas join Himaiko-nya ternyata ada culture yang seru nih selain dari programnya. Jadi kayak ada main barengnya, karena kan kita juga ada cuman gapnya 2 angkatan doang ya, angkatan aku sama angkatannya kakak Latifa gitu. Jadi kayak aku merasa ada ruang tersendiri gitu, selain dari kita ketemu di kelas, kita juga ketemu di Himaiko gitu. Oke, kalau dari Kak Latifah kayak gimana? Oke, terkait momen yang paling berkesan ya. Sebenarnya semua kegiatan-kegiatan yang ada di Maiko tuh menurut aku berkesan banget, kayak dimulai dari kita sineramid itu secara online, terus habis itu kita ada welcoming party dan kegiatan-kegiatan ragen. Pokoknya aku ngerasa sejauh ini mereka dan aku juga senang gitu, karena sebenarnya salah satu juga aku alasan kenapa kembali di Michael juga karena aku pengen deket nih sama angkatan 60, kayak gimana sih angkatan 60 gitu di IKK sendiri. Jadi kayak ternyata anak-anaknya juga seru, mau belajar dan juga punya hal-hal, dan mungkin aku ngerasa kayak aku tuh bukan sesempurna itu buat menjadi ketua, tapi ternyata dibalik itu semua pengurus dari Maiko sendiri yang kabinet senera ini tuh lebih banyak ide-ide cemerlangnya, kayak kak kalau kayak gini gimana kak kalau kayak gini gimana kak, dan menurut aku juga itu jadi hal yang belajar buat aku, dan itu hal yang paling mengesankan gitu buat aku. Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin ada pesan atau harapan yang pengen kakak sampaikan buat seluruh pengurus Himaiko dan pastinya buat sobat Famkos yang lagi dengerin sekarang, ada nggak? Oke, pesan untuk terkhusus kabinet senera dulu kali ya. Harapannya dari awal aku sama Anggi itu udah bilang kayak aku berharap teman-teman di sini tuh bisa belajar dan kita saling transfer ilmu, saling bisa memberikan sesuatu untuk Himaiko sendiri, saling bisa menjadikan hal-hal yang sekiranya hal-hal baik itu dapat diambil dari Himaiko-nya dan hal-hal buruknya bisa dibuang gitu dari sepertiga periode yang sudah dijalankan, dan kedepannya sampai kita demis itu aku harapannya bisa teman-teman apa aja sih hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan itu bisa teman-teman terapkan sampai nanti di dunia kerja mungkin, atau sampai ketika udah punya keluarga atau kedepannya, pokoknya lah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, Himaiko ini bisa menjadi kesan yang baik untuk teman-teman semuanya. Dan teruntuk sobat Femkos ya yang lagi nonton sekarang, harapannya semuanya bisa menjaga diri secara baik. Pokoknya apapun hal-hal baik itu pasti akan selalu datang, dan apapun tujuan-tujuan yang akan kalian capai itu pasti akan datang gitu ya, karena kalau misalnya itu nggak datang berarti itu bukan hal baik gitu. Oke, kalau dari aku ya harapan dan pesan untuk teman-teman Sinera dulu. Di sini aku tadi belajar ya, poin utamanya udah belajar. Di sini mungkin lebih ke proses ya, jadi teman-teman semua tuh bisa memaknai prosesnya itu, jadi nggak cuma dari gimana hasilnya nanti, tapi cobalah maknai proses yang lagi dijalanin aja gitu. Karena aku melihat mungkin karena banyak banget proker yang ada di Himaiko, jadi
biar nggak kerasa pressure dan kerasa ada target banget nih. Aku sih maunya teman-teman tuh bisa lebih enjoy, jadi kayak nggak cuman karena ada target yang harus diselesaikan, tapi juga ada proses yang mereka maknai gitu. Oh ternyata aku lagi belajar ini nih, aku lagi belajar manage suatu event, aku lagi belajar ngedit, aku lagi belajar apapun deh yang bisa diambil dari proses itu. Dan aku mungkin ke teman-teman seniornya sehat terus, karena aku tahu banyak banget kesibukan di luar Himaiko ini, karena tadi juga kan kita mengangkat eksplorasi ya, jadi aku tahu juga teman-teman tuh punya kesibukan dan agenda-agenda lain di luar Himaiko, yang itu juga tentunya itu pilihan teman-teman juga kan. Jadi aku harap semua hal yang udah dipilih teman-teman itu bisa berjalan dengan baik dan jaga kesehatannya, bahagia selalu gitu sih kalau dari aku. Kalau untuk teman-teman Femkos ya, teman-teman seluruh IKK ini, aku harap apa yang lagi dijalani oleh Himaiko ini bisa beriringan aja lah. Kira-kira apa yang lagi dibutuhkan tolong sampaikan, apa yang kurang tolong disampaikan juga, dan jadi kita bisa saling memperbaiki dan jadi bisa bahan pembelajaran buat Himaiko juga gitu. Nah, satu lagi nih, terakhir banget. Nah, sebelum kita tutup nih, kalau misalnya Kak Latifah sama Kak Anggia bisa ngasih pesan untuk diri sendiri di akhir periode nanti, kira-kira tuh pesannya bakal seperti apa? Kayak apa yang pengen disampaikan? Kayak mungkin bisa dianggap kayak time capsule gitu kali ya. Kayak sedih gitu ya jadinya. Iya. Oke, mungkin buat diri sendiri, mungkin ini adalah hal yang pengen aku ngomongin nanti 6 bulan ke depan. Karena kan kemungkinan besar 6 bulan apa berapa bulan lagi ya? Coba kita hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 atau sampai 7 bulan lagi. Oke, mungkin pesan dari aku sendiri sampai 6 sampai 7 bulan nanti, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Latifah karena sudah mau bertahan di organisasi ini, sudah mau memperjuangkan hal-hal yang emang ingin diperjuangkan, memperbaiki hal-hal yang ingin diperbaiki, dan mau minta maaf kepada diri aku kalau misalnya belum sempurna, dan kepada orang-orang lain nantinya yang menganggap aku kayak ini kurang nih Latifah, aku mohon maaf atas segala hal itu, atau hal-hal yang mungkin di luar kendali aku mau minta maaf atas hal itu. Dan aku mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mengambil peran kembali di Himaiko, karena ternyata peran ini tuh adalah peran yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya di aku, dan aku ngerasa ini adalah hadiah dari Allah buat aku. Ternyata aku dulu kayak ngerasa kayak ini tuh bukan salah satu life plan aku gitu selama di kuliah, tapi yang bikin spesialnya adalah ini ternyata adalah salah satu pembelajaran yang dikasih Allah buat aku, kayak kamu belajarnya cocoknya di sini gitu. Tapi ternyata Allah tuh maha tahu kalau misalnya ini adalah hal yang baik buat aku untuk belajar ke depannya gitu. Dari Kak Anggia? Ya mungkin tadi tentang plan ya, rencana. Aku mau nge-highlight dikit sih. Berarti sebenarnya rencana apapun yang udah direncanakan sama kita itu kan pasti ada hal yang jauh lebih membahagiakan gitu kan. Itu juga datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Untuk Anggia di bulan apa berarti tadi? November. Oke. Untuk Anggia di bulan November 2025, terima kasih udah mau mencoba mengambil peran ini. Terima kasih juga udah mau banyak belajar, walaupun mungkin ini jatuhnya nekat ya, tapi nggak apa-apa. Berkat nekat kamu yang di tahun lalu itu bisa jadi banyak hal yang kamu dapatkan, yang kamu coba pelajari, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk selanjutnya ya. Terus aku juga meminta maaf kalau misalnya selama proses yang kemarin di satu periode ini aku sedih ya. Satu periode ini mungkin belum maksimal, tapi nggak apa, itu adalah sebuah proses seperti itu. Udah. Oke. Nah, semoga pesan-pesan yang tadi udah disampaikan itu bisa jadi pengingat yang manis dan bisa jadi penyemangat buat sampai ke akhir periode nanti. Oh my god. Jangan nangis. It's okay. Oh my god. Ini sebelum benar-benar ditutup, nih aku thank you banget Kak Latifah sama Kak Anggia yang udah nyempetin waktunya buat podcast hari ini. Semoga kabinet
Cinderella semakin semangat untuk menyebar ke semua pendengar podcast ini. Oke, mungkin tadi itu bisa dijadikan sebagai sesi akhir ya. Udah akhir ya? Udah. Oke, aku mau pantun dulu boleh nggak? Boleh banget. Oke, untuk teman-teman Femkos nih, nanti tolong bilang cakep ya. Oke. Cakep. Belum dong, Oh, belum. Ini cakep, oke. Jalan-jalan beli kaos. Cakep. Belinya di Tanah Bara. Cakep. Halo teman-teman, dadah teman-teman Femkos, terima kasih, sehat bahagia selalu semuanya. Yeay. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Sobat Famkos. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.